Perkenalkan, nama saya Evaldo Sprintus Molo. Jadi di sini saya akan menjelaskan proyek UAS ya dari pengantar basis data. Kita langsung saja ke proses penjelasannya. Oke. Di sini saya tampilkan dulu gambarnya ya. Jadi di sini suruhannya untuk ABC dijelaskan, sedangkan untuk yang terakhirnya itu membuat terminal di CMD. Oke. Jadi yang pertama di sini soalnya ditentukan entitasnya ya. Jadi di sini penjelasan sedikit ya. Jadi entitas adalah individu yang mempunyai sesuatu yang eksistensi ya, atau nyata yang bisa dibedakan dari yang lainnya. Oke, jadi dari contoh maaf ya, dari soal yang diberikan saya mengambil struk dari soal UAS ya. Di sini ada entitasnya. Misalkan, oke, di sini di mana kita tentukan entitasnya. Di sini dari soal UAS-nya entitasnya terdiri dari cetak, nomor, kasir, tanggal, kemudian member, kemudian sisa saldo, nama barang, kemudian ada lebih hematnya, kemudian total dan kembali. Oke. Jadi di sini dijelaskan bahwa entitas yang mempunyai sesuatu yang eksistensi atau nyata ya. Jadi di sini saya ambil berdasarkan struk dari UAS ya, pengantar basis data. Kemudian nomor 2 dijelaskan bahwa tentukan atribut dari masing-masing entitasnya. Oke, jadi di sini saya jelaskan sedikit tentang atribut ya. Atribut adalah ciri atau karakter yang membedakan antara entitas yang satu dengan entitas yang lainnya. Jadi di sini yang membedakan antara entitas satu dan entitas lainnya ya. Misalkan dari contohnya di sini cetak ya. Cetak berarti dia membedakan dengan tunai. Kemudian nomor sudah tertera ya 4838/540. Kemudian dari kasirnya saya ambil dari soal ya, soal UAS yaitu resistor, kemudian tanggal struknya 20/8/2020, kemudian membernya Toko Mitra ya. Selanjutnya untuk sisa saldonya sisa Rp1, kemudian dengan barang-barang yang dibeli ya. Dibeli itu satu pak kris card ya dengan harganya, kemudian tiket catering choice. Selanjutnya satu ikal sanslik untuk core SDR-nya 9.245, kemudian 2 slot Gigi Surya lembar kantong kresek per store. Kemudian ini yang membedakan antara entitas ya. Dari lebih hematnya itu ada 13.212 ya. Untuk totalnya 576 dengan kembalinya ada 20.500. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga ya. Bagian yang ketiga yaitu tentang diagram ya. Diagram EDR atau Entity Relationship Diagram. Kita buka dulu ya. Oke, di sini saya mencoba membuat diagram ya, entitas relationship diagram untuk ERD. Jadi di sini ada penjelasan bahwa entity relationship diagram adalah bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antara objek-objek data yang mempunyai hubungan antara relasi. Jadi di sini dijelaskan bahwa bentuk diagram ini
ada hubungan dengan objek-objek data ya, dan mempunyai relasi. Misalkan dari entitas tadi ada cetak, nomor, kasir, tanggal, dan seterusnya. Di sini mempunyai hubungan. Oke, dari data ini bisa dilihat dari cetak ya, dia mempunyai dengan hubungan. Kemudian nomor juga, artinya dari entitas dia berhubungan dengan atribut juga. Di sini saya buatkan strukturnya dari tanggal, member, sisa saldo. Ini semua saya ambil dari struk yang diberikan di UAS ya. Kita bisa lihat di sini. Kemudian dari nama barang ini semuanya tertera yang di atribut. Di sini saya buat ya. Kemudian untuk lebih hematnya total, tunai, kembali, semuanya di sini saya buat struktur. Oke, itu saja penjelasan saya mengenai inti relationship diagram ya. Kita lanjut ke pembuatan database pada CMD-nya. Membuat database ya. Di sini saya membuat database dengan nama barang underscore belanja. Oke, dari database ini kemudian untuk menggunakan database ini kita ketikkan untuk us barang underscore belanja. Kemudian database ini saya membuat tabel. Di sini saya create tabel belanja. Kemudian di sini saya masukkan nama sesuai dengan tipe-tipenya, yaitu nomor yaitu in, kemudian entitas yaitu varchar 50, atributnya varchar 50. Oke. Dari hasilnya ini untuk menampilkan stiker atau tabelnya, kita ketikkan dash belanja ya. Di sini dia bisa menampilkan, tetapi di sini kita lihat dulu ya. Bagian dash belanja ini di sini masih keadaan nol atau belum terisi. Artinya data-data ini belum diisi atau masih bersifat kosong. Kemudian dari tabel ini kita harus mengisi data-datanya ya, dengan cara kita masukkan perintah yaitu insert into belanja, yaitu nama tabel kita, kemudian dalam kurung nomor untuk nama dan tipenya, nomor, entitas, dan atribut. Oke, di sini kita masukkan ya dari hasil-hasil belanja tadi ya, sesuai dengan soal yang diberikan. Di sini ada cetak tunai, nomor, kasir, tanggal, member, sisa saldo, dan semua barang-barang yang berhubungan dengan atribut untuk nama-nama entitasnya. Macam-macam entitas yang maksud saya. Di sini semua saya masukkan sesuai dengan nomor ya, dengan tipe-tipenya. Oke, setelah itu bisa dilihat ya. Di sini ada saya sudah membuatnya. Setelah itu dari hasil insert ya yang kita masukkan atau insert itu into tabel belanja untuk menampilkan data yang kita insert. Jadi di sini kita ketikkan select bintang from belanja dari tabel belanja ya. Maka di sini menampilkan hasil-hasil dari data yang kita input ya, sesuai dengan soal yang diberikan. Jadi di sini ada cetak tunai ya. Cetak tunai, kemudian nomornya, kasirnya, tanggal, kemudian member, sisa saldonya berapa, kemudian ada nama barang yang dibelikan ya. Setelah itu ada totalnya, tunai, serta kembali. Nah, ini semua berhubungan dengan yang dijelaskan tadi, yaitu kita gunakan untuk ERD ya, ERD-nya. Di sini, oke. Itu saja ya penjelasan saya mengenai soal UAS basis pengantar basis data ini. Sekian dan terima kasih.